banyak terusan atau kanal di dunia ini. Namun, yang paling terkenal adalah terusan Panama di Panama dan terusan Suez di Mesir. Dunia pelayaran sebuah terusan sangat bermanfaat. Terusan berfungsi sebagai jalur transportasi yang efisien baik dari segi waktu tempuh dan pengeluaran bahan bakar. Selain terusan Suez dan terusan Panama sebagai kanal paling sibuk, ada terusan lain di dunia yaitu terusan Kiel, Jerman, terusan Volga, Rusia, terusan Baltik, Rusia, terusan Houston, AS, dan terusan Welland di Kanada. Dikutip dari Freewave, Senin tanggal 5 April tahun 2021, berikut ini perbedaan terusan Suez dengan terusan Panama. 1. Cara kerja. Terusan Suez sangat mengandalkan tinggi pasang surut permukaan laut baik di sisi pelabuhan Said di Laut Merah maupun pelabuhan Alexandria di sisi Laut Mediterania. Sedangkan, terusan Panama yang merupakan kanal air tawar, yang sebenarnya dua sisi laut yakni Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik yang dipaksa untuk terhubung. Kapal harus masuk ke celah sempit dalam sebuah bendungan atau dam untuk kemudian dikunci, ditutup di kedua sisi, sebelumnya kemudian diangkat menggunakan air dan ditarik dengan sebuah kapal tunda. Prosedur ini membuat proses di terusan Panama jauh lebih rumit ketimbang kapal yang menggunakan terusan Suez. Hal ini juga membuat terusan Panama tak bisa dilintasi kapal besar di atas 14.000 teus karena tentu membutuhkan volume air yang sangat besar untuk mengangkat kapal di sisi lain. Intinya dalam hal ini terusan Suez mengandalkan pasang air surut sedangkan terusan Panama menggunakan media air untuk mengangkat kapal dengan cara dikunci dam apabila kapal sudah masuk. 2. Waktu antrean kapal. Terusan Suez merupakan kanal yang dibuat langsung menghubungkan dua sisi laut. Hal ini berbeda dengan terusan Panama yang memerlukan bendungan. Pengaturan antrean kapal pada terusan Suez relatif lebih sederhana, yakni menjaga jarak antar kapal. Sementara di terusan Panama, setiap kapal harus masuk ke dam secara bergantian dan ditarik oleh kapal tunda. Hal ini membuat antrean kapal di terusan Panama lebih lama. Selain itu, terusan Panama juga memiliki danau air tawar di tengah lintasannya. Danau ini yang kemudian digunakan sebagai tempat bersandar kapal selama menunggu antrean. Begitu juga antrean kapal pada kedua terusan ini. Pada terusan Suez kapal cukup menjaga jarak agar tidak saling bertabrakan karena wilayah lautnya cukup luas. Sedangkan terusan Panama wajib memakai kapal tunda untuk ditarik masuk ke terusan Panama yang membuat antrean panjang dan lama. 3. Pengurangan jarak dan biaya. Terusan Suez yang selesai dibangun tahun 1869 mengurangi waktu tempuh sekitar 6.000 km. Sebelum adanya kanal, kapal yang berlayar dari Teluk Persia menuju ke Eropa Utara harus menempuh jarak 21.000 km karena harus berputar mengelilingi benua Afrika, sementara waktu yang dibutuhkan adalah 24 hari. Sementara setelah kanal dibuka, lama waktu perjalanan kapal dari lokasi yang sama hanya memerlukan waktu 14 hari karena jarak dipangkas hanya menjadi 12.000 km. Terusan Suez menghemat waktu antara 7-10 hari tergantung pada kecepatan kapal. Terusan Suez yang selesai dibangun tahun 1869 mengurangi waktu tempuh sekitar 6.000 km. Sebelum adanya kanal, kapal yang berlayar dari Teluk Persia menuju ke Eropa Utara harus menempuh jarak 21.000 km karena harus berputar mengelilingi benua Afrika. Sementara waktu yang dibutuhkan adalah 24 hari. Sementara setelah kanal dibuka, lama waktu perjalanan kapal dari lokasi yang sama hanya memerlukan waktu 14 hari karena jarak dipangkas hanya menjadi 12.000 km. Terusan Suez menghemat waktu antara 7-10 hari tergantung pada kecepatan kapal. Sementara terusan Panama yang selesai tahun 1914 memperpendek waktu dari Atlantik ke Pasifik sejauh 13.000 km. Pendeknya waktu perjalanan juga membuat biaya semakin efisien karena penghematan BBM. Sebagai contoh, terusan Suez menghemat biaya perjalanan kapal dari Rotterdam Belanda ke Mumbai India sebesar 41%. Sementara terusan Panama menghemat waktu tempuh kapal dari New York menuju Los Angeles hingga sebesar 60%.